wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perencanaan produk dan desain proses. Oke teman-teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Febrianti. Nama saya Davina Habharina Salsabila. Nama saya Elsa Nurul Arifin. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasan materi yang pertama. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai strategi perencanaan produk dan siklus hidupnya. Perencanaan produk adalah dasar penting dalam strategi bisnis modern yang menekankan keberlanjutan dan inovasi. Setiap produk melewati 4 tahap siklus hidup, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Pada setiap tahap, strategi yang digunakan berbeda mulai dari promosi agresif di tahap awal hingga efisiensi biaya di tahap akhir. Kini, strategi ini tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dengan konsep sirkular ekonomi dan remanufaktur. Kemudian, inovasi dan teknologi dalam perencanaan produk. Perkembangan teknologi digital seperti AI, simulasi data, dan Internet of Things atau IoT membantu perusahaan merancang produk yang efisien dan ramah lingkungan. Integrasi antara produk dan layanan atau product service system juga memperpanjang umur produk serta meningkatkan loyalitas pelanggan. Keterlibatan konsumen dalam proses perancangan atau co-creation membuat produk lebih relevan dan bernilai sosial tinggi. Kemudian, mengenai keberlanjutan dan evaluasi produk. Strategi perencanaan produk modern berfokus pada keberlanjutan. Produk kini dirancang agar dapat diperbaiki, digunakan kembali, atau didaur ulang. Evaluasi berkelanjutan dilakukan melalui indikator seperti biaya pemilikan total, ROI, dan jejak karbon. Dengan begitu, perusahaan dapat menyesuaikan strategi inovasi secara tepat dan menjaga daya saing jangka panjang. Baik, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan strategi perencanaan produk dan siklus hidupnya. Gambar di atas menggambarkan konsep strategi perencanaan produk dan siklus hidupnya yang menekankan keterkaitan antara tahapan kehidupan produk dengan strategi perencanaan yang berkelanjutan. Pada sisi kiri, terlihat kurva siklus hidup produk yang meliputi fase pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, hingga penurunan. Setiap tahap memerlukan pendekatan manajerial yang berbeda, mulai dari pengenalan produk ke pasar, penguatan posisi kompetitif saat pertumbuhan, optimalisasi efisiensi produksi pada fase kedewasaan, hingga strategi revitalisasi atau penggantian pada produk pada tahap penurunan. Kurva ini menggambarkan dinamika pasar dan kebutuhan adaptasi strategi untuk menjaga keberlanjutan nilai produk sepanjang waktu. Baik, selanjutnya ada desain proses produksi. Desain proses produksi menentukan bagaimana produk dibuat dari awal sampai akhir. Terdapat 3 jenis utama, yaitu yang pertama ada job shop, produksi kecil dan khusus, sangat fleksibel, cocok untuk produksi custom. Yang kedua ada bulk production, produksi menengah dalam kelompok, efisiensi untuk produk serupa. Yang ketiga ada continuous flow, produksi massal yang berjalan terus-menerus, efisiensi dan otomatis. Pemilihan sistem tergantung pada volume produksi, karakter produk, dan fleksibilitas perusahaan. Baik, selanjutnya ada integrasi teknologi dalam proses produksi. Di era industri 4.0 dan 5.0, sistem produksi terhubung secara digital melalui IoT, AI, dan Big Data. Teknologi ini membantu perusahaan melakukan penjadwalan otomatis, prediktif, maintenance, dan mengoptimalkan waktu produksi. Kombinasi sistem job shop, BAT, dan flow kini digunakan bersama agar perusahaan tetap fleksibel menghadapi perubahan pasar. Baik, materi selanjutnya itu mengenai kolaborasi desain produk dan inovasi teknologi. Kolaborasi antara tim desain produk dan proses produksi sangat penting untuk menciptakan inovasi yang efisien dan berkelanjutan. Dengan bantuan teknologi seperti CAD, CAM, dan digital twin, perubahan desain dapat langsung disesuaikan
di lini produksi. Selain efisiensi, waktu, dan biaya, kolaborasi ini juga mendukung produk ramah lingkungan dan personalisasi massal. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan OB dalam perancangan nilai produk. Pendekatan Outcome Based Education atau OB digunakan untuk memastikan bahwa produk dirancang berdasarkan hasil yang ingin dicapai atau outcome. Fokusnya bukan hanya pada bagaimana produk dibuat, tetapi apa nilai dan manfaat yang ingin dihasilkan. OB dipadukan dengan design thinking untuk memahami kebutuhan pengguna, menciptakan produk yang fungsional, bernilai sosial, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi teman-teman, perencanaan produk dan desain proses yang efektif itu harus menggabungkan. Yang pertama itu ada inovasi teknologi. Yang kedua itu ada kolaborasi lintas tim. Yang ketiga itu ada prinsip keberlanjutan. Dan yang terakhir itu ada orientasi hasil OB. Sinergi keempat aspek ini menciptakan produk yang kompetitif, ramah lingkungan, dan relevan dengan kebutuhan masa depan. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.